Pak, Ye, berhubung sudah hadir semua, baik dosen pembimbing akademik dari BAK maupun dari eh, mahasiswa dan mahasiswi RPL semuanya. Baik, saya buka dulu ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Erwan Eko Prasetyo selaku Wak1. Yang kami hormati eh, Bapak dan Ibu dosen pembimbing akademik, yang kami hormati Bapak dan Ibu mahasiswa RPL yang berbahagia. Mari kegiatan pada malam hari ini kita awali dengan terlebih dahulu berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing kami persilahkan. Berdoa cukup. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan malam hari ini kami akan memberikan pemaparan dari Prodi terkait dengan rencana ke depannya. Baik, terkait dengan rencana KRS ya, Bapak dan Ibu semester depan. Karena kita sudah mulai KRS itu di tanggal 24 Agustus ya. Saya mau izin sharing screen terlebih dahulu. Baik, sudah terlihat ya, Bapak dan Ibu semuanya? Sudah Pak, aman Pak. Oke, baik, kita langsung saja. Jadi ada baik, yang pertama mungkin kami akan memberikan pemaparan dahulu terkait dengan kalender akademik ya, Bapak dan Ibu. Karena apa? Nantinya kalender akademik ini akan menjadi acuan bagi Bapak dan Ibu yang nantinya akan mengisi KRS. Nah, jadi harapannya Bapak dan Ibu kan udah semester yang kedua ya mungkin ya, yang batch yang 6 ya. Dan mungkin ada batch yang sebelumnya itu sudah semester lanjut gitu. Nah, jadi biasanya kalau masih pertama kali itu dia di KRS kan oleh eh, Prodi gitu ya, Prodi dan BAK. Nah, tetapi ketika sudah semester 2 dan seterusnya, biasanya pengisian KRS-nya itu secara mandiri oleh mahasiswa. Nah, nanti cara pengisian KRS seperti apa, nanti ada Pak Yasmudi dari BAK yang nanti akan memberikan panduan. Nah, mungkin yang perlu kita cermati dulu terkait dengan jadwal periode KRS ya. Jadi kalau kita lihat di September itu di tanggal 20 mohon maaf, di Agustus ya. Di Agustus itu di tanggal 24 ini itu sudah mulai masa pengisian KRS ya nantinya. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa mengisi KRS mulai tanggal 24 Agustus nanti sampai dengan tanggal eh, 4 September ya di sini posisinya. Nah, jadi kenapa kami memberikan bimbingan pada malam ini? Karena kami ingin memberitahukan Bapak dan Ibu terkait dengan apa yang nanti harus di KRS-kan. Karena setiap mahasiswa itu memiliki hasil asesmen yang berbeda-beda. Nah, sehingga nanti harapannya Bapak dan Ibu bisa memilih mata kuliah apa saja nanti yang mau di KRS-kan. Dan kami akan membagi terkait dengan dosen pembimbing ya. Jadi kalau di S1 Teknik Dirgantara sudah kami bagi dosen pembimbingnya, nanti akan kami sharing seperti itu untuk dosen pembimbingnya siapa. Sedangkan untuk Bapak dan Ibu yang di Prodi MTU, nanti dosen pembimbing akademiknya itu dihandle oleh Bu Kartika dan Sekprodinya ya, seperti itu. Baik, ini sekilas terkait dengan apa kalender, yaitu yang pertama pengisian KRS.
Kemudian masa perkuliahannya itu dimulai tanggal 14 gitu ya. 14 September. Kemudian nanti kalau kita lihat di sini UAS terjadwal BAK-nya tanggal 4 dan 8 Januari ya. Kalau UTS-nya itu di sekitar tanggal 2 November. Nah, seperti itu. Nah, yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti mohon bisa memanajemen waktunya karena mungkin ada yang semester ganjil ini itu ditargetkan untuk lulus. Nah, karena ditargetkan untuk lulus, maka Bapak dan Ibu harus intens nanti bisa komunikasi ke dosen pembimbing dan juga komunikasi ke dosen pembimbing akademiknya gitu ya. Karena nanti ada yang ngambil tugas akhir dan belum dapat dosen pembimbing tugas akhir nanti akan kami dari Prodi masing-masing akan memberikan apa form gitu ya untuk mencari tahu Bapak dan Ibu yang belum diplot siapa saja. Nanti kita akan plotkan dosen pembimbingnya. Nah, nanti komunikasi harus baik ya Bapak dan Ibu, baik terhadap dosen pembimbing tugas akhir maupun dosen pembimbing akademik. Sehingga misalkan nanti Bapak dan Ibu mungkin kendala dengan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, nanti bisa minta tolong dari dosen pembimbing akademiknya itu untuk menyambung komunikasi seperti itu ya. Sehingga nanti komunikasi antara Bapak dan Ibu bisa mungkin dibantu juga oleh dosen pembimbing akademik. Karena dosen pembimbing akademik juga fungsinya adalah nanti memantau Bapak dan Ibu agar selama proses perkuliahan itu bisa berjalan dengan lancar dan target-target yang ditetapkan itu juga bisa tercapai. Dan kalau ada kendala, mau apapun yang nanti dikonsultasikan, nanti boleh dikonsultasikan bersama dosen pembimbing akademik masing-masing. Seperti itu. Jadi, kemudian nanti yang perlu dicermati di kalender akademik ini, bagi Bapak dan Ibu yang mau lulus semester gasal, maka kami harapkan itu di Januari itu bisa menuntaskan studinya. Jadi sebisa mungkin nanti di bulan Desember UAS mandiri 11 sampai 15 Januari. Oke, berarti ini UAS mandiri di sini. Nah, maka di sini nanti kalau bisa pendaftaran sidang tugas akhir ya itu setidaknya paling lambat di Januari nih Bapak dan Ibu itu sudah mulai persiapan. Tapi kalau misalkan Bapak dan Ibu hanya mengambil tugas akhir saja, tidak ada mata kuliah yang lain, maka tidak harus menunggu Januari ya. Kalaupun bisa ready kapan saja, maka silakan nanti mengajukan sidang tugas akhir kapan saja di periode yang dibuka. Nah, nanti untuk detail kapan pembukaannya nanti bisa dikomunikasikan ke Prodi dan juga bisa dicek jadwalnya di Simata seperti itu. Baik, kami lanjut berikutnya ke hasil asesmen ya, Bapak dan Ibu. Jadi di email yang Bapak Ibu terima itu ya, mohon dilihat kembali. Di situ ada daftar ya, Bapak dan Ibu. Jadi ada nama mahasiswanya siapa, mata kuliahnya apa, nama mata kuliahnya apa. Ini kode ya, mohon maaf. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai, kemudian ini diperoleh dari mana, kemudian mata kuliah asal kalau dia dari transfer SKS. Ah, nanti yang perlu dicermati yang bagian ini ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa ngecek kembali kemarin ditargetkan lulus 2 semester, 3 semester atau berapa. Kemudian dilihat di bagian mata kuliah yang diambil. Apakah sudah diambil semua atau belum. Nah, nanti Bapak dan Ibu sebelum KRS pastikan mata kuliah yang diambil nanti itu memang ada gitu ya. Nah, nanti sebelum KRS, mohon nanti komunikasi dulu dengan dosen pembimbing akademik ya, supaya nanti apa? Memastikan bahwa Bapak dan Ibu sudah betul dalam pengambilan mata kuliah ya. Karena nanti dikhawatirkan mungkin salah ambil mata kuliah karena ada mata kuliahnya di sini kan ada RPL, ada reguler. Nah, nanti takutnya Bapak dan Ibu mengambil mata kuliah yang justru di kelas reguler gitu. Jadi meskipun dia sama-sama matematika 2 gitu ya, bisa jadi nanti kurikulumnya termasuk yang kode di sini itu beda. Ya, di sini kodenya misalkan 24010. Nah, jangan sampai nanti ternyata kodenya bukan 24 misalkan 20 ternyata itu miliknya mahasiswa reguler. Nah, itu nanti dipastikan saja terkait
dengan eh, mata kuliahnya. Kemudian nanti juga dipastikan untuk SKS-nya juga sama ya, karena bisa jadi nanti SKS-nya mungkin beda ya. Tapi yang pasti pastikan kode mata kuliahnya sudah sama. Seperti itu. Terus kita lanjut ya. Bapak dan Ibu bisa mengecek batas pengambilan KRS. Itu nanti ada limitnya. Jadi tidak semua bisa mengambil mata kuliah dengan jumlah yang banyak. Jadi bergantung dengan IPK, mohon maaf, IP ya, Indeks Prestasi Semester sebelumnya. Jadi kalau sekarang masuk di GASAL 2026, maka yang dijadikan acuan adalah yang genap kemarin. Bapak Ibu silakan dicek IP sebelumnya, termasuk kategori yang mana. Apakah di kategori 2 sampai 2,49, di mana maksimal hanya 20 SKS, atau bisa mencapai 3 sampai 4 ya IP-nya. Nah, maka beban yang diambil adalah 24. Nah, jadi ini batasannya seperti itu. Jadi diambil maksimal adalah 24. Bagaimana kalau kurang dari 24? Tidak masalah. Yang penting jangan berlebih dari 24. Nah, itu nanti yang mohon Bapak dan Ibu cross check karena ada beberapa kasus misalkan dia mengambil mata kuliahnya sebenarnya beban yang bisa diambil banyak sampai 24, tetapi mungkin ada melihat mata kuliah, kemudian ternyata mata kuliah yang ditawarkan itu tidak ada sesuai dengan apa yang hasil asesmen, kemudian tidak diambil. Nah, maka itu nanti dikonsultasikan ke dosen pembimbing bahwa saya sudah mengambil 20, tetapi ternyata ada mata kuliah yang harusnya saya ambil. Nah, ini apakah bisa dimaksimalkan atau tidak? Seperti itu nanti dikonsultasikan ke dosen pembimbing akademik. Seperti itu ya. Nanti Bapak dan Ibu dosen pembimbing akademik akan merekap seluruhnya, kemudian nanti akan melaporkan ke prodi mata kuliah apa yang kiranya nanti perlu dibuka ya. Seperti itu agar harapannya apa yang memang perlu ditempuh dari hasil asesmen itu nantinya Bapak dan Ibu bisa menempuh semua mata kuliahnya. Seperti itu ya. Nah, itu ya Bapak dan Ibu terkait dengan SKS-nya. Mohon nanti diperhatikan terkait dengan jumlah SKS yang maksimal bisa diambil. Kemudian kalau ada mata kuliah yang tidak muncul gitu ya, nanti bisa dilaporkan. Seperti itu. Kemudian, bagi dan Bapak dan Ibu yang mungkin rencana lulus semester depan, ya GASAL 2026-2027, maka ini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, nilai E ya. Tidak boleh ada nilai E pada hasil studi yang nanti di 2026-2027, ya, yang di GASAL, atau hasil studi sebelumnya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah ikut kuliah di semester sebelumnya, ternyata ada nilainya E. Nah, ini tidak boleh ada nilai E, maka solusinya silahkan nanti diulang mata kuliah tersebut. Seperti itu. Kalau mau ujian khusus, bagaimana? Boleh, tapi syaratnya hanya satu mata kuliah yang bisa diujian khususkan. Seperti itu. Jadi, kalau menurut hemat kami, nanti diambil saja jika memang mata kuliahnya ada ditawarkan. Kemudian, mohon Bapak dan Ibu juga mengecek nilai D itu minimal 6 SKS pada hasil studi dari awal sampai akhir nanti. Nah, nanti kalau ada yang ternyata nilainya itu banyak seperti itu, mohon dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Kira-kira solusi yang nanti bisa diambil seperti apa agar minimal nilai D ini itu 6 SKS terpenuhi. Apakah dibiarkan nilai D minimalnya adalah 6 atau semua nilai D-nya itu nanti diganti ya dengan cara ditempuh ulang mata kuliah yang mendapatkan nilai D. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian poin yang ketiga, mohon mencermati juga ada beberapa mata kuliah yang dia butuh syarat khusus minimal nilainya adalah B. Pertama, pada metode penelitian, kepemimpinan, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini nanti Bapak dan Ibu bisa cek ya hasil studi sebelumnya, apakah sudah memenuhi minimal nilai B atau ternyata ada yang dapat C. Nah, nanti kalau misalkan
ternyata minimal B-nya tidak terpenuhi, maka mohon nanti diambil lagi ya, Bapak dan Ibu. Tapi ya strategi pengambilannya gimana nanti coba dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik. Apakah mau diambil duluan atau seperti apa ya? Atau nanti mau ujian khusus ya, ujian khusus boleh ya dengan syarat tadi satu mata kuliah yang bisa diujian khususkan. Nah, nanti itu konsultasi. Karena bisa jadi nanti solusinya mungkin kita habiskan semua mata kuliahnya hingga terpenuhi 22 SKS misalkan gitu ya. Karena ada 2 SKS lagi itu nanti menggunakan metode ujian khusus. Nah, nanti itu mohon konsultasi terlebih dahulu dengan dosen pembimbing akademik ya, yang nanti akan kami plot. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan skor bahasa Inggris. Nah, ini Bapak dan Ibu mungkin eh, sertifikat sertifikat bahasa Inggris itu berlaku 2 tahun. Nah, jadi sebaiknya kalau memang memungkinkan mengambil sertifikat bahasa Inggris yang untuk syarat lulus nanti, nah itu bisa dipersiapkan jauh-jauh hari sehingga nanti ketika mau maju sidang itu tidak repot lagi mencari seperti itu. Adapun untuk syaratnya kita mengacu ke English Score itu untuk TD 350 dan MTU 300. Nanti untuk kesetaraan TOEFL-nya nanti bisa dicek saja. Kalau 350 English Score itu setara dengan TOEFL berapa nanti boleh dicek sekitar kalau nggak salah sekitar 450 ya. Tim mohon dikoreksi kalau memang salah. Nah, itu silakan nanti eh, di sembari menunggu pemberkasan sidang dan lain-lain itu sambil jalan saja perkuliahan sambil disiapkan. Karena masa berlakunya tuh 2 tahun. Kemudian juga untuk tesnya itu yang kami prioritaskan nanti pastinya yang menjadi batasan adalah kami harus bisa memvalidasi terkait dengan siapa penerbitnya dan juga ketika dicek itu valid. Nah, jangan sampai nanti bahasa Inggrisnya ada sertifikatnya tapi tidak valid. Dan kami sudah memberikan rekomendasi nanti apa saja yang bisa dipakai. Nah, nanti begitu monitoring tugas akhir nanti akan kami sampaikan baik dari Prodi S1 Teknik Dirgantara maupun di 4 MTU nanti akan menyampaikan kira-kira untuk mengambil itu nanti bisa di mana saja gitu ya. Kemudian di sini oh ya, ini saya mohon stop dulu ya, saya sharing dulu ya nanti kepada gue untuk linknya. Ini biar Bapak dan Ibu bisa sekarang juga untuk mengaksesnya. Oke, saya akan share di chat ya. Sini saya materi presentasi. Oke, materi presentasi saya masukkan di chat. Kemudian saya sekaligus masukkan lainnya ada presensi ya. Oke, presensi ini ya sudah kami masukkan di chat Zoom. Silakan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ya, sehingga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa sambil dicoba-coba gitu ya. Baik, yang berikutnya kami izin sharing screen lagi. Oke, ya kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Oke, yang pertama terkait dengan dosen pembimbing akademik Prodi TD. Jadi yang di sini mohon izin yang kami sharing untuk pembimbing akademiknya hanya Prodi TD karena eh, jumlahnya cukup banyak ya. Sedangkan untuk MTU nanti langsung saja ini ke Bu Kartika dan Bu Anita aja untuk konsultasinya seperti itu. Ya. Adapun untuk yang TD kami sampaikan bahwa ini nanti ada NIT, mohon maaf ini harusnya NIM ya, angkatan, kemudian ini ada namanya, ada dosen pembimbing akademik. Nah, kalau memang nanti belum ada, nanti dilaporkan ya. Waduh, itu coba saya tambahkan ya. Ini saya tambahkan ini, oke ini sudah ada dosen pembimbing akademik ya. Nanti kalau memang belum ada yang diplot dosen pembimbing akademik, nanti pilih yang belum ada saja gitu ya. Nanti biar kami nanti susulkan untuk plottingnya seperti itu. Oke, lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Oke, jadi masing-masing nanti ada silakan komunikasi, misalkan contoh dengan Pak Erwin, nanti komunikasi ke Pak Erwin. Nanti akan kami sharing juga terkait dengan link
grup WA-nya sehingga nanti komunikasi bisa di grup WA. Kemudian ini untuk daftar mata kuliah ada di sini. Ini silahkan diklik di sini. Untuk yang TD, di sini juga ada yang MTU. Nah, mohon dicermati, ini adalah mata kuliah yang ditawarkan. Misalkan di sini ada pengantar ilmu dirgantara semester sekian. Ini ada SKS-nya sekian. Nanti dicek saja semuanya. Yang teknik dirgantara maupun manajemen transportasi udara. Kira-kira mata kuliah yang mau diambil apakah sudah ada semua gitu ya. Nah, kalau misalkan belum ada nanti monggo dilaporkan seperti itu ya. Sehingga nanti harapannya kalau memang bisa lulus dengan 24 SKS semester ini gitu misalkan ya. Nah, itu kita maksimalkan. Nah, jangan sampai nanti tercecer ada misalkan satu mata kuliah yang 2 SKS-nya. Ternyata itu posisinya belum dibuka. Nah, nanti koordinasi supaya nanti kita bisa siapkan juga untuk mata kuliah yang memang di dalam list ini mungkin belum ada. Seperti itu, Nji. Buat Ibu ini coba saya buka langsung. Oke, tampilannya seperti ini, Nji. Nanti silahkan nanti dicoba-coba, Bapak dan Ibu. Ini untuk yang RPLTD, kemudian yang MTU, ini klik aja di sini. Oke, ini. Nah, ini mata kuliahnya. Nah, silahkan nanti yang memang mata kuliahnya belum ada, silahkan nanti melaporkan, ya. Terkait dengan mata kuliahnya yang memang belum ada. Oke, kami lanjut lagi. Seperti itu, Nji. Bapak dan Ibu. Berarti ini untuk batas KRS, syarat lulus, dosen pembimbing akademik, kemudian daftar mata kuliah juga sudah. Kami lanjutkan ke berikutnya. Ini untuk dosen pembimbing akademik S1 Teknik Dirgantara sudah kami siapkan. Ini adalah list dosennya dan ini adalah list grup WA-nya. Silakan Bapak dan Ibu yang sudah di plotting tadi itu bisa bergabung di grup masing-masing seperti itu ya. Sehingga nanti harapannya sebelum KRS-an itu sudah mulai komunikasi. Nah, bagi yang belum di plotting, nanti silahkan mengisi presensi tadi saja dulu. Nanti akan kami informasikan terkait dengan dosen pembimbing akademiknya siapa ya. Nanti kami rekap dulu ya, sehingga nanti bisa kami plotting ke dosen pembimbing yang bisa memfasilitasi. Oke, kemudian berikutnya Bapak dan Ibu yang semester depan rencananya eh, mengambil tugas akhir. Nah, nanti untuk sistem yang digunakan sistem Simata ya. Ini bisa diklik di sini nanti Simata STTKD. Nanti ada username dan password. Nah, ini belum dibagikan ya. Nah, jadi kalau memang belum ada pembagian dosen pembimbing, biasanya belum dibagikan username dan passwordnya. Nah, nanti ada waktu tersendiri komunikasi antara prodi dengan Bapak dan Ibu yang mengambil tugas akhir untuk pembagian dosen pembimbing, gitu ya. Dan juga nanti pembagian username dan password. Nah, nanti ada sesi tersendiri ya. Biasanya nanti dijadwalkan oleh prodi masing-masing itu rutin setiap minggu, setiap hari apa gitu ya. Nanti bergantung jadwal ya. Jadi biasanya setiap mingguan itu pasti ada monitoring. Nah, nanti Bapak dan Ibu silahkan bisa bergabung di situ nanti dan melihat pembagiannya seperti apa. Oke, kemudian di sini ada website Prodi Teknik Dirgantara, di sini ada website MTU ya. Bapak dan Ibu, silakan mengakses website masing-masing program studi untuk mendapatkan informasi-informasi. Biasanya ada yang berkaitan dengan kurikulum, kemudian ada sertifikat akreditasi, kemudian pedoman-pedoman. Nah, itu nanti silakan diakses di link masing-masing prodi gitu ya. Nanti bisa diakses di bagian header atas ini untuk mengakses layanan apa yang sudah disediakan. Kalaupun nanti ada layanan yang mungkin dirasa tidak disediakan gitu ya atau belum tersedia, nanti bisa dikomunikasikan terkait pelayanan itu ke prodi masing-masing. Seperti itu. Kemudian, oke, berarti sudah selesai, Ji, Bapak dan Ibu. Mungkin itu dari prodi penyampaian terkait dengan bagaimana nanti Bapak dan Ibu harus mempersiapkan diri untuk meninjau hasil studi semester sebelumnya, kemudian nanti berkonsultasi dengan dosen pembimbing yang Alhamdulillah di kesempatan malam ini sudah bergabung juga bersama kita ya, Bapak dan Ibu. Nanti silahkan
bisa dilanjutkan komunikasinya melalui WA. Jadi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Prodi. Kami ucapkan terima kasih, J, kepada dosen pembimbing akademik yang saat ini sudah mendampingi juga, dan Bapak dan Ibu yang sudah menyimak. Sesi berikutnya akan diisi oleh Pak Yasmudi untuk memberikan pemaparan terkait dengan cara pengisian KRS yang akan dilakukan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu. Seperti itu. Pak Yasmudi, sudah siap? Selamat malam Bapak, Ibu semuanya. Monitor Pak Gagu. Oke, monggo Pak Yasmudi dilanjut. Nanti baru sesi tanya jawab di akhir, J. Siap, Jeh. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya dan juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya rekan-rekan mahasiswa dan juga yang terhormat di sini ada Bapak Ibu dosen, eh, Pak Erwan selaku Waka 1 bidang akademik dan juga kepada rekan-rekan semuanya yang berbahagia. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu lewat tatap Zoom ya untuk teman-teman semuanya, rekan-rekan mahasiswa RPL. Nah, saya di sini untuk sharing terkait dengan bagaimana teknis KRS. Nah, sebelumnya kalau untuk di semester 1 kemarin atau di semester pertama, Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa RPL itu kan terkait dengan KRS kemarin di KRS-kan melalui sistem admin kita. Sehingga mungkin terkait dengan pengisian KRS tidak semuanya bisa dilaksanakan oleh rekan-rekan semuanya. Nah, yang perlu kami sampaikan terkait dengan rencana ke depan. Tadi terima kasih Pak Gago juga sudah disampaikan beberapa informasi-informasi terkait dengan informasi dosen pembimbing akademik, terkait dengan beberapa informasi mata kuliah yang ditawarkan pada semester ganjil besok, dan juga informasi terkait dengan rencana pengisian KRS yang akan dimulai pada tanggal 24 Agustus, artinya di hari Senin depan ya. Nah, kami dari bagian administrasi akademik izin share kepada teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana teknis KRS. Yang pertama yang perlu Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa perhatikan adalah terkait dengan portal akademik yang bisa diakses melalui get.stkd.ac.id. Nah, di sini adalah bagian terpenting dari administrasi sistem informasi akademik yang bisa diakses rekan-rekan mahasiswa RPL, yaitu bagaimana terkait dengan akun akademiknya. Nah, mudah-mudahan yang hadir di sini dan rekan-rekan semuanya sudah bisa akses semuanya ya. Itu yang kami harapkan. Nah, yang kedua, karena memang juga saya mohon maaf kalau untuk simulasi di malam hari ini, saya kebetulan terkait dengan live itu memang belum kita buka sehingga kami belum bisa mendemokan kaitannya dengan bagaimana tampilan di dalam sistem administrasi akademik. Tapi sebagai gambaran saja, mungkin Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan mahasiswa, terkait dengan portal akademik itu berisi banyak informasi, salah satunya juga nanti KRS. Karena ketika dibuka di menu KRS itu nanti akan muncul menu KRS. Sehingga sebelum nantinya Bapak Ibu mengisi KRS, langkah yang kedua setelah membuka portal akademik, Bapak Ibu kita harapkan untuk mengecek kembali terkait dengan hasil studi semester sebelumnya. Dalam hal ini semester genap nih Bapak Ibu. Monggo nanti bisa dicek terkait dengan hasil studinya, karena nantinya itu akan berpengaruh kepada rencana pengambilan jumlah SKS di semester berikutnya. Yang tadi juga disampaikan oleh Pak Gagu, bahwasanya ada kaitannya dengan beberapa kategori pengambilan jumlah SKS yang diberlakukan terkait dengan hasil IP KHS di semester sebelumnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Gagu, bagaimana kaitannya dengan IPKHS di semester sebelumnya adalah 3,00 sampai dengan 4.
Nah, misalkan itu jadi Bapak Ibu ada kesempatan untuk bisa mengambil jumlah SKS pada semester berikutnya adalah 24 SKS. Sehingga memang targetnya ketika tadi disampaikan juga misalkan Bapak Ibu semuanya ditargetkan selesai dalam 2 semester. Sehingga kami berharap IPK-nya juga memenuhi di situ sehingga bisa mengambil maksimal di semester keduanya. Gitu nggih Bapak Ibu, monggo nanti bisa dicek kaitannya dengan hasil studinya. Nah, selanjutnya ketika sudah dicek hasil studi, kembali dicek kaitannya dengan transkrip nilai sementara. Bapak Ibu bisa akses juga di dalam portal akademik itu, di menunya ada transkrip sementara. Bapak Ibu bisa cek dan juga bisa di print atau kalau memang mau disimpan bisa di save as di situ. Sehingga nanti Bapak Ibu tampilannya bisa kelihatan berapa jumlah mata kuliah dan juga jumlah SKS yang telah ditempuh. Karena di dalam transkrip sementara itu akan muncul kaitannya dengan jumlah mata kuliah dan juga SKS yang telah direkognisi atau telah didapatkan sebagai mahasiswa RPL. Dan ditambah dengan jumlah SKS atau mata kuliah yang ditempuh pada semester sebelumnya atau di dalam KRS. Sehingga di dalam transkrip sementara itu nanti Bapak Ibu sudah terdata jumlah mata kuliah dan juga jumlah SKS dari hasil rekognisi dan juga dari hasil studi di semester sebelumnya. Jadi monggo setelah KHS dicek, transkrip sementara dicek. Itu kaitannya dengan nanti rencana pengambilan mata kuliah yang akan dilaksanakan pada KRS berikutnya. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti bisa dilanjut dengan KRS. Nah, ada menu kaitannya dengan kartu rencana studi yang bisa diklik di situ. Itu nanti akan menjadi catatan kita. Ada kaitannya dengan eh, belum bisa diakses KRS karena, mohon maaf, biasanya terkait dengan kewajiban pembayarannya. Itu nanti juga akan teridentifikasi di situ. Karena sebelum registrasi, Bapak Ibu sekalian, eh, tidak bisa melakukan KRS. Sehingga harapan kita nanti setelah artinya sudah terbuka registrasinya, baru bisa melaksanakan KRS. Nah, selanjutnya ketika sudah misalkan terkendala dengan terkait dengan administrasi atau belum terbaca registrasi, tapi pada prinsipnya sudah melakukan kewajiban pembayaran misalkan, nanti bisa konfirmasi ke kami di bagian akademik dan juga akan kita teruskan ke teman-teman di bagian keuangan, sehingga bisa kita bukakan untuk akses KRS-nya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengambilan mata kuliah. Sebenarnya kalau dengan pengambilan mata kuliah, tadi juga sudah banyak disampaikan oleh Pak Gagu bagaimana trik pengambilan mata kuliah. Yang pertama kaitannya dengan tentu pengambilan mata kuliah itu harus dikonsultasikan kepada dosen pembimbing akademik. Sehingga nanti rencana pengambilan itu eh, tadi juga sudah disampaikan mata kuliah yang ditawarkan, sehingga mata kuliah yang akan diambil itu direncanakan untuk bisa dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya. Sehingga nanti pengambilan mata kuliah dengan mengeklik ataupun juga mengambil mata kuliah dan simpan. Nanti ada tombol di paling bawah itu simpan. Nah, itu nanti akan muncul eh, jumlah rencana studi atau jumlah SKS di dalam rencana studi semester ganjil 2026-2027 besok. Apabila sudah melakukan simpan, nanti tetap konfirmasi kepada dosen pembimbing akademik, sehingga nanti dosen pembimbing akademik berkewajiban untuk mengecek kembali dan juga menyetujui apakah KRS sudah sesuai, sehingga bisa disetujui, atau memang KRS belum sesuai, nanti akan dikonfirmasi ulang. Nah, itu kaitannya dengan tahapan-tahapan bagaimana terkait dengan KRS. Dan setelah disetujui oleh dosen pembimbing akademik, Bapak Ibu sekalian, nanti rencana itu sudah final menjadi rencana studi Bapak Ibu selama 1 semester ke depan. Nah, mungkin itu Bapak Ibu kaitannya dengan sharing saya. Saya mohon maaf tidak bisa menampilkan slide ya. Karena kebetulan saya juga ketika mendemokan harus dengan akun mahasiswa. Karena saya sendiri juga sebagai admin tidak bisa melihat
dari sisi akun mahasiswa. Hingga nanti kalau memang Bapak Ibu sekalian butuh artinya komunikasi lanjutan terkait dengan bagaimana misalkan ada kendala atau apa, kami terbuka. Nah, mungkin itu dari saya Bapak Ibu sekalian, dan juga misalkan nanti ada sesi tanya jawab, saya terbuka. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semuanya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke Pak Gagu. Baik, terima kasih Pak Yasmudi atas penyampaiannya terkait dengan KRS. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa Izin Bapak, mohon maaf. menyampaikan jika ada pertanyaan. Izin Pak Gaguk. Oh, Pak Fahmi mau nambahkan? Boleh? Izin. Baik, mohon izin Pak Gaguk mewakili dari MTU menambahkan. Oke. Siap. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Ya, perkenalkan nama saya Fahmi dari staf D4 MTU STPKD Yogyakarta. Mohon izin menyampaikan pesan dari Bu Kartika selaku Kaprodi dan dari Miss Anita selaku Sekprodi. Bahwasannya ada pesan untuk Bapak Ibu semua atau teman-teman rekan-rekan RPL ya, terutama di batch 6 yang mengambil KRS sendiri ya. Sebelumnya di semester 1 sudah kami petakan, sudah kami KRS-kan. Tapi untuk di semester 2 ini Bapak Ibu atau rekan-rekan semua mengambil KRS masing-masing ya. Sebelumnya yang kami hormati Pak Erwan selaku AK1 Bidang Akademik, Pak Yasmudi selaku KBHK, dan Pak Gaguk selaku Kaprodi S1TD, dan Bapak Ibu dosen yang kami hormati. Izin menambahkan terkait terutama program studi D4 MTU ya, untuk RPL Batch 6 Bapak Ibu nanti akan kami kirimkan link Google Drive. Itu linknya sudah berisi mata kuliah dari Bapak Ibu yang akan diambil. Izin saya tampilkan. Baik, apakah sudah terlihat? Pak. Siap, sudah Pak. Oke, baik. Terlihat, Bapak Pak. Ibu yang di RPLD 4 MTU nanti kami kirimkan link. Di sini sudah tertera ya nama-nama dari batch 6 mulai dari Kak Yowi Hafiz sampai dengan Kak Ardinata ya. Dan terakhir ya Mas Yudadi Mubarok. Nanti di sini teman-teman atau Bapak Ibu semua bisa membuka link ini. Ya, ini sudah begini tampilannya nanti. Izin saya beri contoh yaitu Kak Kuni Ilya ya. Ini nanti Bapak Ibu semua wajib ambil matkul yang sudah dipetakan ya, terutama yang SKS-nya lebih dari 2 semester. Bagi Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ya sebelumnya di hasil asesmen akhir itu sudah mendapatkan mata kuliah yang direkognisi atau diperoleh maupun mata kuliah yang akan dan harus diambil ya di RPL ini. Kalau yang 2 semester itu Bapak Ibu bisa ngambil sisanya saja dengan catatan yang pertama bagi Bapak Ibu yang dapat sempro ya, seminar penelitian, tapi belum melaksanakan seminar penelitian atau seminar proposal, wajib diambil lagi pada semester ganjil 2026-2027 ini. Ya, kalau SKS-nya tidak mencukupi, berarti skripsi diambil di semester depan.
Misalnya tadi IP semesternya itu di atas 3, berarti jatahnya 24 ya, jatahnya 24. Jika uh, belum mendapatkan sempro, maka harus ambil lagi. Nah, apabila sudah melaksanakan sempro, tidak perlu ambil lagi, silahkan ngambil mata kuliah skripsi 4 SKS. Tapi bagi yang belum mengambil mata kuliah sempro dan skripsi, apabila tidak mencukupi, misalnya sudah sampai sempro, udah 24 SKS nih, tapi skripsinya nggak bisa karena udah maksimal. Nanti Bapak Ibu bisa ngambil di semester genap atau semester depan. Seperti itu. Dan poin yang kedua, Bapak Ibu bisa ambil matkul yang bertanda orange ya. Di sini ada warna orange, terus ada warna kuning ya, warna kuning, warna orange. Nanti Bapak Ibu ngambillah mata kuliah yang di semester gasal ya, atau yang orange ini semester 3. Semester 3, semester 5, pokoknya yang gasal-gasal. Nanti kalau skripsi sama seminar proposal itu fleksibel, diambil mau di gasal maupun di genap bisa. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu juga perlu dicermati ketika eh, KRS-an ya, sambil dicek di transkripnya, transkrip nilai sementaranya, jangan sampai yang sudah direkognisi atau sudah diambil, tapi diambil lagi ya. Misal sudah terlaksana mata kuliah psikologi komunikasi dan pengembangan kepribadian. Ini sudah ada di transkrip nilai ya, sudah keluar juga nilainya. Nah, itu jangan sampai diambil lagi nanti baik itu di semester gasal maupun genap yang sudah diambil sebelumnya tidak perlu karena akan terjadi double nantinya di setiap semester. Nanti bisa mempengaruhi total SKS per semester Bapak Ibu yang seharusnya bisa mengambil mata kuliah selanjutnya tapi malah keambil lagi mata kuliah yang sudah terlaksana seperti itu. Mungkin dari saya cukup mewakili dari Bu Kartika dan Sanita yang kebetulan bertepatan waktu yang sama ada Zoom berdampingan terkait penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Cukup dari saya, Pak Gaguk. Nanti jika ada pertanyaan bisa ditanyakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak, izin Pak bertanya Pak. Ya, silahkan dengan Pak siapa? Izin saya Dwi Lambang dari Teknik Dirgantara Pak. Ya, silahkan Pak. Nah, untuk yang seperti saya Pak, saya kan ini di perencanaan kuliah saya itu 4 semester Pak. Ya, Nah, itu berarti kan saya belum ada dosen pembimbing ya Pak. tadi sudah di dosen pembimbing tugas akhir ya Pak ya? Tugas akhir. Oh ya, Oke. J. Mohon maaf Pak, tadi saya agak terlewat waktu di awal-awal. Jadi seumpamanya informasi yang saya dapatkan kurang full, tolong dibantu Pak. Hmm. Arahannya Pak untuk mahasiswa yang seperti saya Pak. Saya kebetulan kebagian 4 semester Pak dari rekognisi tersebut Pak. Makasih Pak. Ya, baik langsung saya jawab ya Pak Herlambang. Terkait dengan dosen pembimbing akademik itu nanti kita plottingnya ketika Bapak semester ini mengisi KRS, tugas akhir. Nah, tetapi sebaiknya konsultasi dulu dengan dosen pembimbing saat ini, gitu ya. Dosen pembimbing akademik ya. Nah, berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademik, apakah memang tugas akhir itu kira-kira kalau diambil di semester ini itu aman, gitu ya. Artinya bisa menuntaskan studi semester ini atau harus di semester depan seperti itu. Nah, itu kalau misalkan nanti memang dari hasil diskusi dengan dosen pembimbing akademik bisa menyimpulkan bahwa mungkin Bapak punya rencana saya mau mengerjakan tugas akhir mungkin kalau satu semester keberatan gitu ya. Jadi saya bagaimana kalau misalkan 2 semester mengerjakan tugas akhir? Apakah misalkan 2 semester ke depan saya ambil tugas akhir 2 kali gitu ya?
Nah, tapi di semester paling akhirnya nanti itu baru tuntas sampai dengan sidang. Nah, nanti kan dosen pembimbing akademik akan menghitung ya, Pak. Kira-kira bisakah mengambil skenario seperti itu, ataukah harus kalau mau lulus tepat waktu, maka tugas akhir nggak bisa diambil 2 kali gitu. Karena kalau nanti diambil 2 kali, jatah SKS-nya penuh gitu. Maka harus diambil di akhir saja. Nah, maka nanti itu dikonsultasikan ya, Pak Helambang ya, supaya nanti dengan dosen pembimbing akademik kira-kira dapat solusinya, kira-kira mau pakai strategi apa. Nah, itulah nanti peran dari dosen pembimbing akademik adalah mencarikan strategi yang kira-kira cocok dengan kebutuhan Bapak. Gitu Pak Herlambang. Oke, baik. Terima kasih Pak Gaguk atas arahannya. Ya, baik. Izin bertanya, Pak. Kemudian mungkin Pak Bu Virus dulu ya, nanti biar spesial dulu ya. Oke. Pak Virus, terus Pak Ahmad nanti. Bu Virus ya, Baik, maaf. terima kasih. Iya, benar, Pak. Ya. Izin bertanya nih, saya ke Mas Fahmi nih. Oh, Mas Fahmi ya, Karena enggak, tadi, enggak, enggak. iya, karena saya Nih, D4 teknik manajemen transportasi udara, Pak. Jadi saya itu kan kebagian yang 4 eh, semester ya, Pak ya, dari rekognisi awal. Sementara jumlah SKS saya masih ada sekitar 48 lagi. Nah, itu apa nanti saya bisa ambil sesuka saya atau nanti dipilihkan gitu, ditentukan lagi oleh prodi, Pak? Karena kan sebelumnya kan kami dikasih kayak yang batch 6 tadi gitu. Sementara kayaknya semester ini saya nggak dikasih lagi ya. Atau gimana tuh Mas Fahmi? Saya pingin nanya tentang itunya sih. Makasih. oke, baik. Terima kasih Kak Virus atas pertanyaannya. Kak Virus ini batch 5 nggih? Betul ya? Iya, benar, Pak. Batch 5 dan kedapatan semesternya itu 4 semester. Ya, baik untuk sama batch 5 itu silahkan diambil untuk mata kuliah yang sudah dipetakan ya. Petakan ini nanti kami kirimkan di hari Sabtu atau hari Minggu. Nanti Bu Kartika ya kami koordinasi dengan Bu Kartika perkiraan hari Sabtu dan Minggu. Jadi tetap nanti ketika KRS-an akan kami berikan link drive-nya seperti itu. Baik, terima kasih Mas Fahmi atas jawabannya. Ya, sama-sama. Baik. Lanjut ke Pak Ahmad Markolis, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya, Bapak. Untuk pertanyaan saya kurang lebih mirip dengan pertanyaan sebelumnya. Untuk kami dari RPL D4 Manajemen Transportasi Udara ini secara ini kan dari kasus saya pembayaran sudah saya selesaikan. Untuk transkrip nilai hanya terrekognisi hanya yang ternilai hanya yang baru semester sebelumnya. Untuk mata kuliah yang sebelumnya itu masih belum lunas semua. Tapi saya memasukinya dari program RPL. Nah, itu bagaimana Pak? Mohon izin arahannya. Oke, baik. Mungkin Pak Yasmudi bisa ya, karena biasanya kalau ada error seperti itu, Siap, siap. Pak Yasmudi yang bisa memantau. Monggo, Pak. Siap, J. Terima kasih untuk atensinya, J. Terima kasih. Terkait dengan misalkan di dalam transkrip nilai masih terbaca, mohon maaf, belum lunas atau seperti apa, tapi terkait dengan kewajiban administrasinya sudah selesai, nanti bisa konfirmasi ke kami di BAK, bisa ke chat saya juga bisa, nanti kita coba telusuri. Ada beberapa data memang sistem token kita tidak semuanya membaca di situ. Sehingga nanti akan kita coba tracer kembali beberapa teman-teman rekan-rekan yang memang sudah melaksanakan kewajiban pembayaran tapi belum terbaca lunas di dalam sistem si akad kita. Nanti bisa konfirmasi lanjutan dengan kami di BAK. Ya, ini contohnya mohon maaf tadi namanya siapa? Siap, Ahmad Pak. Ahmad Nurholis.
Ahmad Nurkolis dari Prodi TD ya? Siap, MTU, Pak. Oh, MTU. Oke. Nanti bisa kami update, ya. Nomor saya ada di kontak. Boleh nanti atau chat dengan saya nanti ini kita telusuri. Siap, baik, Bapak. Terima kasih. Ye, sama-sama. Itu Pak Gagu. Baik, matur nuwun Pak Mudi. Monggo selanjutnya dari Pak Dewa, silakan. Izin Pak, saya mau tanya sama Mas Fahmi ya, masalah KRS. Saya harusnya kan schedule wisudanya itu semester ini, jadi 2 semester habis. Tapi saya belum tuntas di tugas akhir, belum sidang proposal. Nah, berarti saya lanjut semester 3 itu ngambil ngisi KRS-nya TA lagi, seperti itu ya Pak. Memastikan saya Pak, terima kasih. Baik, Bapak Dewa. Ya, betul Bapak. Jika di semester genap ini belum melaksanakan sempro maupun skripsi, silakan bisa melanjutkan di semester gasal 2026-2027. Nanti Bapak, jika sudah bimbingan, apakah sudah bimbingan Pak? Sudah bimbingan, dalam proses bimbingan. Belum sidang Oke. saya. Belum sidang skripsi atau sempro? Sempro Mas. Oke, sebelum sempro ya. Nanti silahkan dilanjutkan bimbingannya karena minimal 6 kali bimbingan untuk terrecord di Simata untuk mengajukan pendaftaran sempro, dan nanti KRS-nya tetap seminar penelitian 2 SKS dan skripsi 4 SKS. Jika mata kuliahnya sudah aman semua, nggih, mohon dipastikan untuk transkrip nilainya, jika sudah aman bisa mengambil sempro dan skripsi saja, seperti itu. Berarti saya ngisi KRS di semester 3 ini yang TA 6 SKS itu ya Mas? Untuk Pak Dewa dari program studi, mohon maaf. Teknik Dirgantara batch 5. Oh, teknik Dirgantara. Ya. Teknik Dirgantara beda jumlah TA-nya. Kalau MTU kan skripsi 4 SKS, kalau sempronya 2 SKS. Kalau untuk TD mungkin dari Pak Gaguk. Ya, di TD 6 SKS kalau yang ini. Jadi di sini mungkin kalau di batch 5, batch 6 itu ikut kurikulum yang 2024 itu 6 SKS. Tapi kalau mungkin ada Bapak dan Ibu yang di sini dari batch sebelumnya itu beda lagi jumlahnya. Kalau nggak salah ada 7 SKS nih. Seperti itu ya. Jadi kalau memang tidak selesai sidang seminar proposalnya semester ini dan lanjut semester depan seminar proposal, maka KRS. Dan ada juga mungkin ada Bapak dan Ibu di sini yang semester kemarin sudah seminar proposal tapi ternyata semester ini tidak bisa sidang tugas akhir, maka untuk lanjut di semester depan itu KRS-nya juga tetap diisikan KRSTA nih, Bapak dan Ibu. Meskipun hanya KRSTA. Mungkin bisa menjawab Pak Dewa Darmawan. Sudah cukup jelas Pak, terima kasih. Ya. Baik, monggo Bapak Ibu yang lain silahkan raise hand biar kita bisa cek siapa yang mau bertanya. Pak Zainuddin, monggo Pak Zainuddin silahkan. Oke Pak, selamat malam. Saya Janudin dari Teknik Digantara Pak. Ya, silahkan Pak. Pak, mau nanya Pak, untuk yang di hasil rekognisi saya kan awalnya ada MBKM Pak 10 SKS. Oke. Ya. Nah, tapi di transkrip saya kan itu nggak tidak terrecord. Jadi itu bagaimana ya Pak ya? MBKM-nya terrekognisi ya Pak ya? Iya, B10 SKS Pak. Oh Tapi iya. yang di mata kuliah saya, Ji, saya cek cuma 6 SKS ya. Ji. Jadi Pak Zainuddin kemarin mohon maaf terdampak oleh perubahan kurikulum di SKS MBKM yang 10 itu. Waktu asesmen memang 10, Ji. Kemudian berikutnya ada perubahan dari kurikulumnya itu untuk SKS yang ditempuh bukan 10 tetapi 6, Pak. Jadi kalau memang MBKM sudah terrekognisi 6 berarti sudah sesuai, Pak Zainuddin. Demikian.
Saya di transkripnya belum muncul Pak MBKM di transkrip saya. Kalau itu namanya bukan dengan nama MBKM, namanya Pak. Namanya itu sebentar ya. Saya cek dulu ya Pak ya namanya. Baik Jadi Pak, siap. memang turunan 6 SKS itu dipecah menjadi beberapa turunan ya. Saya cekkan dulu nama ininya. Namanya itu analisis teknik sebentar. Pemecahan masalah dan etika profesi. Saya cek nih ya, akademik. Pak Zainuddin ya Pak ya. Coba saya cek Iya Pak. transkripnya ya. Zainuddin Abdi Sitorus, betul Pak? Benar Pak, benar Pak. Oke, Zainuddin Abdi Sitorus. Analisis teknik dan pemecahan masalah Pak, namanya. Total 6 SKS. Bisa didengar Pak Zainuddin? Iya Ada Pak. dua ya. Analisis Ah, teknik dan pemecahan masalah. Berarti ini belum muncul ya dua-duanya Pak ya? iya Pak, soalnya di rekognisi kan awalnya saya dapat 93 SKS, tapi yang muncul di Oke, KRS sementara itu cuma 88 kalau nggak salah. oke. Baik, nanti Jadi ada kami kekurangan 6 SKS. note. Oke. Nanti Pak Ya Yasmudi, Pak. saya laporkan ya Pak Yasmudi terkait ada dua mata kuliah yang belum masuk, analisis teknik dan pemecahan masalah. Oke, Hmm. monitor Atas Pak nama Pak Gagu. Zainuddin. Oke, nanti bisa Iya Pak. kita cek sama-sama aja. Siap, makasih Pak Oke, Yasmudi, Pak Gagu. Oke. iya. Baik, Pak Kuntara Kamil, silahkan Pak Kuntara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Pak. Sebelumnya saya Kuntar Kamil dari program studi teknik Dirgantara. Izin menanyakan Pak terkait dengan eh, seminar Pak atau sidang itu dilakukan secara online atau offline Pak? Oke, iya. Izin Pak. Ada lagi? Cuman itu saja Pak. Oke, ini baru semester yang mau jalan 2 ya Pak? Siap iya Pak. Oke, berarti belum dapat plot dosen pembimbing ya? Sementara masih hanya yang bergabung di grup yang ini Pak, bimbingan akademik itu Pak. Ya, ya. Nanti jadi Bapak dan Ibu yang memang belum dapat dosen pembimbing, jadi dosen pembimbing ada dua ya. Satu dosen pembimbing akademik, nah itu berkaitan dengan KRS dan masalah perkuliahan gitu ya. Nah, kemudian kalau nanti dosen pembimbing tugas akhir berkaitan dengan skripsi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, nanti biasanya di semester ini dari Prodi akan memplotkan ya. Jadi yang sudah ngambil KRSTA di semester ini nanti
Gasal 2026-2027, maka nanti akan diplotkan dosen pembimbingnya oleh prodi. Nah, nanti pelaksanaannya secara teknis itu online ya untuk seminar proposal maupun sidang tugas akhir. Nah, kalau Bapak dan Ibu ada yang berkeinginan datang langsung ke STTKD silahkan ya, nanti koordinasi saja ke prodi kita fasilitasi kalau memang ada yang berkeinginan untuk offline. Ya, mungkin ada yang sukanya kalau lebih pede gitu ya presentasi secara offline, monggo kita fasilitasi nanti. Silahkan nanti dilaporkan ke prodi. Seperti itu ya, Pak Tentara. Siap Pak, dimengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, silahkan. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Izin bertanya Pak Gagu. Silakan Bu Dewi. Mohon izin dibantu dijelaskan Pak, dijabarkan tahap demi tahap untuk yang seperti saya dan rekan-rekan yang di semester ini akan mengambil tugas akhir, apa saja yang harus kita perhatikan dan apa saja tahapan nanti yang harus kita lalui untuk lulus Pak. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Bentar ya. Baik, ini saya belum bisa nampilkan ini. Baik, jadi secara garis besar nanti Bapak dan Ibu yang semester ini akan mengambil tugas akhir, tahapannya itu yang pertama nanti adalah seminar proposal ya. Gitu. Jadi seminar proposal itu Bapak dan Ibu itu memberikan pemaparan terkait dengan rencana penelitian. Nah, jadi apa yang mau diteliti oleh Bapak dan Ibu yang nanti akan dijadikan skripsi atau tugas akhir. Jadi proposal itu Bapak dan Ibu melampirkan memaparkan rencana penelitiannya. Nah, di situ nanti otomatis dalam menyusun proposal Bapak dan Ibu harus bimbingan dengan dosen pembimbing tugas akhir. Nah, nanti disusun oleh Bapak dan Ibu, dikonsultasikan dengan dosen pembimbing tugas akhir terkait dengan proposalnya. Itu proposalnya nanti bisa diajukan setelah mungkin 2 atau 3 kali bimbingan gitu ya, mungkin biar mantap gitu ya. Kalau memang 2 dirasa sudah cukup, nanti diajukan lewat sistem namanya, ini saya sharing screen. Nah, nanti sistemnya adalah sistem Simata ya. Jadi sini. Nah, di sini nanti di sistem Simata itu ya Bapak dan Ibu silakan dalam menentukan rencana tugas akhirnya memilih terkait dengan apa. Apakah berkaitan dengan fokus riset yang ada di sini, boleh silakan gitu ya. Atau mungkin nanti ada biasanya kalau yang dari teknik dirgantara berkaitan dengan maintenance seperti itu ya. Manajemen ya, manajemen perawatan gitu ya di pesawat. Nah, itu bisa. Nah, kemudian di sini ada nanti tahapannya ada seminar proposal, baru nanti setelah seminar proposal melakukan penelitian, baru sidang tugas akhir. Seperti itu aja. Jadi tahapannya yang harus dilalui adalah seminar proposal dan sidang tugas akhir, barulah Bapak dan Ibu bisa lulus ya gitu dari program S1 Teknik Dirgantara. Nah, nanti untuk pedomannya seperti apa? Itu nanti biasanya sudah ada ya. Jadi kalau di prodi ini misalkan ini ada pedoman penulisan tugas akhir ini untuk yang TD ya. Nanti kalau untuk yang MTU nanti mungkin bisa dicek ya. Nah, ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa menyusun gitu ya proposalnya nanti mengikuti dengan pedoman ini bagi yang TD. Nanti bagi yang MTU nanti bisa dibantu oleh Mas Fahmi gitu ya. Atau nanti mungkin bisa dicek di aksesnya di website Prodi MTU gitu ya di bagian pedoman tugas akhir nanti silakan dicari. Jadi mengajukan ini dulu ya Bapak Ibu. Jadi nanti kami akan ngupload dosen pembimbing. Kemudian setelah itu Bapak dan Ibu bimbingannya melalui Simata dan apa yang dibimbingkan
silakan nanti menyusun proposal biasanya dari bab 1 sampai bab 3. Bab 1 itu isinya apa? Ada pendahuluan, gitu ya. Bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Jadi tidak perlu ada hasil penelitian, tapi sudah ada rencana penelitiannya. Seperti itu. Nah, setelah itu eh, melaksanakan seminar proposal, gitu ya. Setelah melaksanakan seminar proposal, nanti berapa kali bimbingan, udah siap semua berkasnya untuk dipresentasikan sidang tugas akhir, maka Bapak dan Ibu nanti melakukan penelitian, gitu ya. Nah, nanti melengkapi, melanjutkan yang bab berikutnya. Bab 1 sudah, 2 sudah, 3 sudah, berarti bab 4 hasil dan pembahasan, serta nanti kesimpulan. Artinya secara persiapan menulis skripsi itu mengikuti pedoman sudah siap. Nah, tetapi nanti yang perlu disiapkan lagi selain skripsi adalah syarat-syarat untuk lulusnya, ya, dan syarat-syarat untuk mengambil eh, data. Nah, ada yang butuh izin ke perusahaan. Nanti silahkan nanti mengajukan surat permohonan izin untuk mengambil data penelitian. Ya, jadi di sini ada contoh ini ya. Di sini ada penerbitan surat izin penelitian. Seperti itu. Ya, kemudian ada melakukan cek plagiasi, similaritas gitu ya, dan syarat-syarat lain. Nah, nanti secara teknis lebih lanjut itu terkait dengan bimbingan tugas akhir nanti secara periodik setiap minggu nanti akan dipandu oleh prodi masing-masing untuk sharing gitu ya, konsultasi terkait dengan penelitiannya. Dan kami harapkan di 1 atau 2 bulan pertama semester depan itu sudah siap untuk maju proposal, Ji. Nah, itu. Seperti itu, Bu Dewi. Mungkin ada yang belum terjawab. Silakan, Bu. Yang bagian mana bisa disampaikan? Baik, terima kasih Pak. Izin bertanya lagi Pak, Ya, untuk silakan. estimasi waktunya kira-kira di bulan apa Pak ya? Oke. Kalau estimasi waktunya biasanya KRS kan tanggal 24. Nah, kemudian mulai perkuliahan itu September. Artinya nanti setidaknya di akhir September itu sudah ada pembagian dosen pembimbing sehingga Bapak dan Ibu di akhir September sudah mulai bimbingan dengan masing-masing dosen pembimbing. September sudah bimbingan, paling tidak Oktober gitu ya. Itu sudah bisa maju proposal. Jadi Bapak dan Ibu harus mentargetkan karena eh, perlu kami sampaikan banyak dari Bapak dan Ibu di sini mungkin sering terhambat itu karena kesibukan pekerjaan gitu ya. Nah, itu hal yang lumrah ya terjadi karena Bapak dan Ibu juga bekerja. Jadi Bapak dan Ibu mau tidak mau harus mentargetkan lebih baik, lebih cepat untuk bimbingan intens ya, mau setiap minggu bimbingan terus dan targetkan itu Oktober proposal gitu ya. Nah, sehingga nanti Bapak dan Ibu punya waktu panjang untuk pengambilan data dan targetkan paling lambat Desember itu untuk sidang tugas akhir supaya waktunya tidak mepet kalau memang misalkan tidak ada lagi yang harus ditunggu. Kalau misalkan kuliahnya sudah tuntas. Tapi kalau misalkan kuliahnya belum tuntas, masih harus menunggu nilai, tidak masalah. Yang penting tugas akhirnya selesai. Artinya naskahnya sudah siap, sudah di ACC oleh dosen pembimbing Desember. Nah, itu biasanya sudah bisa bernafas dengan lega ya, Ibu Dewi. Seperti itu, Bu. Mungkin yang tips yang dari Prodi bisa sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Yang untuk yang Iya. tadi estimasi di pendaftaran maksimal Januari itu apa Pak ya? Itu sidang tugas akhir itu nanti Januari, karena biasanya di bulan eh, Februari itu akhir semester ya. Nanti mulai semester baru Februari atau Maret ya Pak Ismuri, mohon dikoreksi. Ya, terima kasih Pak Gagu. Kalau dari kami di bagian akademik terkait dengan penutupan nilai di atau nilai masuk untuk yudisium di Ganjil ini nanti jatuh di bulan Februari, Bapak Ibu sekalian.
Sehingga kami Oke, harapkan Bapak Ibu sekalian yang memang direncanakan mengambil tugas akhir atau skripsi di semester ganjil ini, harapannya memang selesai ataupun juga yudisium itu di bulan Februari. Nah, tidak oke. sampai Ya. dengan di bulan Maret gitu. Karena nanti akan terlapor cut off di semester ganjil. Nanti kalau di bulan Maret akan extend di dalam semester berikutnya atau semester genap. Demikian tambahan informasinya, Pak Gagu. Ye, terima kasih Pak Yasmudi. Ye, mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nanti manajemen waktunya mohon lebih ketat ya, karena banyak Bapak dan Ibu yang ter bertambah semester itu karena kesibukan pekerjaan ya. Jadi harus betul-betul ketatkan dalam manajemen waktunya. Ye, monggo, ada lagi mungkin? Assalamualaikum Pak, mohon izin Pak, izin bertanya kembali Ya. Pak. Terkait dengan tugas akhir nanti Pak, apakah ada eh, panduan Pak untuk ataupun tata cara untuk ini Pak, membuat tugas akhir nanti Pak? Ye, langsung saya jawab. Yang tadi saya sampaikan Pak, jadi bisa masuk saja ke Simata. Kemudian tadi ada panduan yang tadi saya buka gitu ya. Nah itu nanti silakan nanti diakses, dibaca-baca ya Pak. Untuk MTU nanti coba juga diakses di Simata atau nanti akses di website Prodi MTU ya untuk mencari pedoman. Biasanya pasti kita lampirkan baik di Simata maupun di website. Ya nanti di sana bisa diakses ya Pak Pintara ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke, mungkin satu penanya lagi kalau memang ada. Nanti lebih lanjut mungkin bisa mulai Izin Pak. bimbingan ya dengan dosen BPA. BPA. Ya, silakan Pak Ivan penanya terakhir. Ini Pak, untuk mendapatkan dosen pembimbing akademik, kebetulan tadi saya cek tidak muncul, dan juga dosen pembimbing untuk tugas akhir bagaimana ya Pak caranya ya? Oke, prodinya Pak. Teknik Dirgantara Pak. Oke, jadi diisi saja presensinya dan diisi belum gitu Pak, dosen pembimbing akademiknya. Oh baik Pak, untuk itu Hmm. Pak, tugas akhir langsung kita tuliskan Kalau judulnya atau dosen bagaimana Pak? pembimbing tugas akhir nanti kalau Bapak semester gasal ini sudah KRS tugas akhir nanti langsung kita plotkan di bulan September Pak. Baik Pak, Iya. Oke, mungkin terima itu kasih. ya. Iya. Terima kasih Pak Sindar. Ya, baik. Mungkin itu ya Bapak dan Ibu untuk sesi hari ini. Dan lebih lanjut karena sudah kita siapkan untuk link WA ke dosen pembimbing akademik masing-masing. Silahkan jika memang ada hal-hal yang perlu disampaikan dan dikonsultasikan dengan dosen pembimbing akademik masing-masing. Silahkan dikonsultasikan melalui grup WA-nya gitu ya. Atau seperti apa nanti silahkan sudah kita siapkan. Khusus yang MTU nanti bisa ke Bu Kartika langsung ataupun ke Bu Anita. Seperti itu. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dan sebelum kami akhiri kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Izin, dari Pak Pak Gagu. Erwan. Ada tambahan Pak Yasmudi? Iya, mohon maaf untuk teman-teman semuanya, Oke. saya menambahkan informasi. Oh, Barangkali oke. masih ada dari rekan-rekan semuanya yang di transkrip nilai terkendala dengan keterangan belum lunas, padahal mata kuliah itu ada di dalam mata kuliah rekognisi. Nanti dapat menghubungi ke bagian admin, ke saya juga boleh atau di admin BAK, gitu, Bapak Ibu. Sehingga nanti sekali lagi transkrip sementara itu bisa terbaca semuanya. Jadi kami mohonkan ini dari malam hari ini sudah ada beberapa rekan-rekan yang sudah banyak japri ke saya. Jadi silahkan nanti saya terbuka misalkan harus kami update kembali terkait dengan informasi itu. Biar nanti juga teman-teman semuanya tidak terkendala di dalam pengambilan mata kuliah di berikutnya. Mungkin itu tambahan dari saya Pak Gagu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yasmudi. Pak Mas Fahmi ada tambahan? Siap, cukup Pak Gagung. Oke, baik. Jika demikian, terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih juga Pak Yasmudi, dosen pembimbing akademik yang sudah mendampingi. Untuk hari ini acara kami cukupkan. Terima kasih semuanya. Kami tutup.
Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu Waalaikumsalam. semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Siap, terima kasih Pak. Makasih Bang Yus.